Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membuat video mini riset mengenai analisis penerapan akuntansi pada pengelolaan keuangan Masjid Al-Irsyad Batungan di Kota Baru. Yang beranggotakan saya sendiri, Absyadana Putri, saya Zahra Putriani Amril, dan saya Jabir Ramadullah. Baik, izin Pak, kami dari mahasiswa Universitas Mahputra Muhammad Yamin. Izin kami meminta waktunya untuk melakukan mini riset terkait untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik. Perkenalkan, saya sendiri Absyadana Putri. saya Zahra Putriani Amril. Saya Jabir Ramadullah. Boleh diperkenalkan nama dan jabatan Bapak di Masjid Al-Irsyad ini, Pak? Baik, perkenalkan saya Rifudi Arya. Saya punya jabatan di sini sebagai bendahara masjid. Kira-kira sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai bendahara di masjid ini? Saya sebagai bendahara mungkin kira-kira sekitar 2 tahun lebih kurang. Baik Pak, untuk bagaimana sistem pengelolaan keuangan di masjid ini, Pak? Sistem pengelolaan uang masjid mungkin sumber dananya mungkin dari lebih besar dari infak atau sedekah setiap hari Jumat, mungkin itu uang masuknya, dan juga pengumpulan uang dari infak subuh, dan setiap uang masuk dan uang keluar itu dicatat sama bendahara, setiap uang masuk dan uang keluarnya. Untuk transparansinya, uangnya biasanya diumumkan setiap hari Jumat, begitu kira-kira. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan masjid ini, Pak? Apakah terdapat pembagian tugas antara penerima atau pencatat dan penyimpanan dananya? Mungkin yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan masjid itu semua pengurus masjid. Tapi untuk pembagian tugas mungkin tidak ada, hanya satu bendahara aja yang penerima, pencatat, dan penyimpan dana. Kira-kira apa saja sumber pemasukan utama dari masjid ini, Pak? Apakah terdapat donatur tetap atau bantuan dari pemerintah maupun pihak lain? Ya, pemasukan utama dari masjid itu lebih banyak itu sebenarnya dari infak atau sedekah setiap hari Jumatnya. Tetapi di masjid ini dibikin grup donatur untuk sumber dana juga. Tapi untuk pemerintah tidak ada. Bagaimana prosedur penerimaan dana infak, sedekah, zakat atau wakaf di masjid ini? Mungkin untuk infak dan sedekah itu biasanya bersumber dari infak subuh yang dikumpulkan setiap harinya, dan juga celengan yang dijalankan setiap hari Jumat. Tapi kalau zakat atau wakaf biasanya di masjid ini tidak ada. Dari pencatatan keuangannya, bagaimana proses pencatatan setiap terjadi transaksi keuangan di masjid ini, Pak? Di sini, di masjid ini pencatatan masih dicatat secara manual di buku besar. Berarti pencatatannya dilakukan setiap hari atau pada periode tertentu aja, Pak? Catatan dilakukan biasanya kalau ada uang masuk biasanya. Mungkin itu pada periode tertentu aja biasanya. Apakah pencatatan masih menggunakan buku kas atau sudah menggunakan aplikasi? Ya, di sini masih menggunakan buku kas. Berarti belum menggunakan. Ya, belum menggunakan aplikasi ya. Dokumen apa saja biasanya digunakan sebagai bukti transaksi, Pak? Biasanya di sini tidak ada, emang langsung dari infak atau uang dari donatur langsung dikasih ke bendahara biasanya uang. Baik, selanjutnya yaitu siapa yang memeriksa atau menyetujui laporan keuangan di masjid ini, Pak? Biasanya memeriksa atau menyetujui laporan keuangan tersebut. Kalau di masjid ini biasanya lebih ke semua pengurus masjid biasanya. Jadi apapun, kalau uang keluar, uang masuk pasti lebih dimusyawarahkan. Berarti semuanya terlibat. Ya. Selanjutnya itu bagaimana cara masjid menyampaikan laporan keuangan kepada jemaah, Pak? Mungkin seperti yang saya bilang tadi, transparansi itu biasanya disampaikan setiap hari Jumatnya, berapa uang masuk dan berapa uang keluar. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak, mengapa transparansi laporan keuangan penting bagi sebuah masjid?
Transparansi keuangan itu penting bagi masjid, terutama itu sebagai kepercayaan bagi donatur atau infak sedekah yang diberikan oleh orang. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana prosedur penyimpanan uang kas setelah infak atau sedekah dikumpulkan. Kalau uang kas masjid itu dikumpulkan emang hanya disimpan sama bendahara aja, tapi kalau uang bulan itu dikumpulkan dan dimasukkan ke rekening ambulan biasanya. Ada rekening khusus. Apakah setiap pengeluaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu, Pak? Ya, jadi uang yang dikeluarkan tuh harus disetujui oleh semua pengurus masjid. Itu biasanya cuma lewat bermusyawarah aja. Selanjutnya, apakah pernah dilakukan pemeriksaan atau audit terhadap keuangan masjid ini, Pak? Ya, sejauh ini belum ada sih. Berarti belum ada Ya, audit. belum ada. Apakah pengurus mengetahui tentang ISAK 35 sebagai pedoman pelaporan keuangan entitas non-laba, Pak? Belum, di sini masih pencatatan manual. Jika belum, apa kendala yang dihadapi dalam menerapkannya, Pak? Mungkin karena masih manual, kita takut adanya kesalahan atau keraguan dalam perhitungan. Oke, Pak, seperti yang kita tahu, masjid ini masih menggunakan sistem laporan keuangan yang manual. Apakah untuk selanjutnya pengurus masjid ada keinginan untuk melakukan pencatatan menurut ISAK 35, Pak? Mungkin sampai saat sekarang ini belum ada pembahasan tentang ISAK 35. Kalau mungkin adanya seminar atau penyuluhan dari luar, mungkin lebih baiknya dimusyawarahkan dulu sama pengurus masjid. Menurut Bapak, apakah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan saat ini sudah efektif? Mungkin sangat belum efektif karena dengan sistem yang sistem yang masih manual, masih banyak terjadinya keliruan dan dalam segi pencatatan atau perhitungan. Lalu apa harapan Bapak atau rencana pengurus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid di masa mendatang? Mungkin kalau ISAK 35 tadi bagus, mungkin masjid ini bahkan menggunakan sistem tersebut. Baik Pak, mungkin sekian wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya. Jika ada kesalahan kata tadi kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.